Salam jumpa kembali para pecinta kimia, para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan materi pelajaran kimia kelas 11 IPA SMA semester 2 yang berjudul larutan penyangga atau larutan buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan sehingga tidak mengalami perubahan akibat penambahan air, asam, ataupun basa. Larutan penyangga dapat terbentuk dari campuran basa dan asam konjugasinya, basa lemah, dan garamnya. Larutan penyangga terjadi jika reaksi asam lemah berlebih dengan basa kuat, atau reaksi basa lemah berlebih dengan asam kuat. Campuran basa dan asam konjugasinya, contoh CH3COH ditambah H2O menjadi CH3CO- tambah H3O+, di mana CH3COH adalah asam lemah dan CH3CO- adalah basa konjugasinya. Campuran basa lemah dan asam konjugasinya, contoh NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ tambah OH-, NH4Cl terurai menjadi NH4+ tambah Cl-. Penambahan sedikit asam atau sedikit basa terhadap campuran basa lemah dan garam konjugasinya tidak mengubah pH larutan penyangga tersebut. Untuk pengenceran yang kurang dari 10 kali volume semula, pH larutan penyangga dianggap tidak mengalami perubahan. Perhitungan pH larutan penyangga. A. Larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Rumus: konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G, dengan A adalah konsentrasi asam dalam satuan mol, G adalah konsentrasi garam atau basa konjugasinya juga dalam satuan mol. Contoh soal: 500 ml larutan CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan CH3CONA 0,2 molar, di mana Ka sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Sebutkan pH campuran. Jawab: jumlah mol CH3COH sama dengan Pi kali M sama dengan 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Jumlah mol CH3CONA itu V kali M sama dengan 100 dikali 0,2 sama dengan 20 milimol. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ kali 5 per 20 sama dengan 4,5 kali 10⁻⁶. pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan 6 kurang log 4,5 sama dengan 6 kurang log 0,5 sama dengan 5,35. B. Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4Cl. Ingat di sini sama-sama mengandung NH4. Rumus: konsentrasi OH minus sama dengan Kb dikali B per G, atau konsentrasi OH minus sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemah per asam konjugasi. Contoh soal: sebanyak 0,2 mol NH3 dilarutkan dalam 1 liter air, kemudian ditambahkan 0,1 mol garam salmiak atau NH4Cl. Tentukan pH campuran. Jika Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻3. Jawab: jadi kita hitung konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G sama dengan 1,8 kali 10⁻⁻3 kali 0,2 mol per 1 liter kali 0,1 per 1 liter. Maka hasilnya adalah 3,6 kali 10⁻⁻5. Selanjutnya kita hitung pOH sama dengan min log OH- sama dengan min log 3,6 kali 10⁻⁻5 sama dengan 5 kurang log 3,6. pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 5 kurang log 3,6 sama dengan 9,56. Larutan penyangga dari asam lemah dan basa kuat. Reaksi antara asam lemah dan basa kuat menghasilkan garam yang anionnya berasal dari asam lemah. Jadi asam lemah harus bersih. Contoh: 100 ml CH3COH 0,1 molar direaksikan dengan 20 ml NaOH 0,1 molar, di mana Ka CH3COH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Tentukan pH setelah bereaksi. Jawab: mol CH3COH sama dengan 100 ml dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol. Mol NaOH sama dengan 20 kali 0,1 sama dengan 2 milimol.
Selanjutnya kita buat reaksinya adalah CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3CONa ditambah H2O. Jadi kita ambil data menggunakan MBS, mula-mula bereaksi sisa. Di sini mula-mula datanya CH3COH adalah 10 mmol, NaOH adalah 2 mmol. Sementara garam dan airnya masih belum ada. Lalu bereaksi, T itu adalah terurai. CH3COH ini terurai 2 mol, NaOH juga terurai 2 mol. Garamnya CH3CONa juga sebanyak 2 mol dan H2O juga sebanyak 2 mol. 2 mol ini diperoleh dengan menggunakan reaksi pembatas, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran reaksi pembatas yang diajarkan oleh guru kimia sewaktu masih kelas 10 dahulu. Lalu kita hitung hasilnya adalah sisanya CH3COH sebanyak 8 mmol, NaOH-nya habis, CH3CONa sebanyak 2 mmol. H2O-nya juga 2 mmol, tetapi H2O-nya di sini tidak dihitung. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G. Hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 8 per 2 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 5. pH sama dengan min log 7,2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 dikurang 7,2 sama dengan 5 kurang 0,86, hasilnya adalah 4,14. Yang terakhir yaitu larutan penyangga dari basa lemah dengan asam kuat. Di sini basa lemah harus mempunyai sisa agar terbentuk larutan penyangga. Contoh soal, 300 ml larutan NH4OH 0,5 molar, Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5, dicampur dengan 250 ml HCl 0,1 molar. Pertanyaannya adalah tentukan A, pH setiap larutan sebelum dicampur, B, pH larutan sesudah dicampur. Jawab. A, pH setiap larutan sebelum dicampur. Kita hitung dulu pertama-tama NH4OH. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali konsentrasi NH4OH sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,5. Hasilnya adalah akar 9 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3. pOH sama dengan min log OH sama dengan 3 kurang log 3 hasil. Maka pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 tambah log 3. Maka pH basa lemahnya adalah 11,48. Sedangkan untuk ACl ini merupakan asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali M sama dengan 1 kali 0,1 sama dengan 0,1 molar. pH sama dengan min log H+ sama dengan 1. Sekarang kita akan menghitung pH larutan sesudah dicampur. Nah, pada pencampuran ini kita hitung dulu jumlah molnya masing-masing. Yaitu mol NH4OH sama dengan Pi kali M sama dengan 300 dikali 0,5 molar sama dengan 150 mmol. Sedangkan mol HCl sama dengan Pi dikali M sama dengan 250 kali 0,1 sama dengan 25 mmol. Jadi reaksinya NH4OH ditambah Cl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Kita buat data MBS-nya mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula NH4OH 150 mmol, HCl 25 mmol. Reaksinya dengan menggunakan reaksi pembatas maka diperoleh yang habis bereaksi adalah HCl. Jadi sebanyak 25 mmol habis bereaksi semuanya. Jadi sisanya adalah NH4OH sebanyak 125 mmol, NH4Cl terbentuk ada sebanyak 25 mmol. H2O juga terbentuk 25 mmol, tetapi yang H2O ini tidak kita hitung. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali 125 per 25. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 5. Dengan demikian pOH sama dengan min log OH- sama dengan 5 kurang log 9 sama dengan pH adalah 14 kurang pOH. Hasilnya adalah 14 kurang 5 kurang log 9, maka hasilnya 9 tambah log 9. Jika log 9 nilainya adalah 0,95, maka hasilnya adalah 9,95. Oke, cara membuat pH larutan penyangga. Larutan penyangga dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Atau yang kedua, mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan basa kuat atau asam kuat. Pada cara yang kedua, syarat dan ketentuan berlaku yaitu jumlah mol asam lemah atau basa lemah harus lebih besar daripada jumlah mol basa kuat atau asam kuat. Dengan demikian akan dihasilkan sisa reaksi berupa asam lemah atau basa lemah beserta garam. Penambahan sedikit asam, basa, dan air tidak akan mengubah pH larutan penyangga. Baiklah para siswa, ini adalah fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah untuk cairan intraseluler dan ekstraseluler yang mengandung larutan penyangga.
ya, berfungsi untuk menjaga kestabilan pH dalam cairan tersebut. Larutan penyangga yang utama dalam sel adalah asam basa konjugasinya. Kegunaan larutan penyangga dalam keseharian, larutan penyangga ini sangat bermanfaat buat hal-hal berikut. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Yang pertama adalah menjaga kadar pH cairan dalam organ tubuh. Ya, yang kedua adalah menjaga pH plasma darah supaya stabil dalam kisaran 7,45. Ion-ion yang dipakai adalah ion HCO3- dan Na+. Selanjutnya menjaga kadar asam basa pada makanan olahan yang dikemas dalam kaleng, ya. Nah, ini dia. Contohnya adalah dengan penambahan asam benzoat dan natrium benzoat. Yang keempat, menjaga kadar pH pada sampo spesifik. Yang kelima itu ada asam sitrat sebagai larutan penyangga pada buah, ya. Yang keenam itu adalah larutan penyangga yang berfungsi menstabilkan kadar pH, juga membantu kerja enzim. Yang ketujuh, adanya natrium asetat merupakan larutan penyangga yang bisa menetralkan asam sulfat dari buangan pabrik yang berupa limbah. Lalu ada namanya sodium kakodilat, yaitu larutan yang dipakai dalam pelaksanaan mikroskop elektron.